Halo guys, kembali lagi di video sharing belajarku. Di skill 23, ini adalah skill penutup untuk pembahasan problems with subject-verb agreement. Di skill 20, kita fokus dengan prepositional phrases. Skill 21, we focus on expressions of quantity. In skill 22, we focus on inverted verbs. And here is the last one, we focus on make verbs agree after certain words. Jadi dalam pembahasan subject verb agreement, maka kita harus pastikan bahwasanya subjek dan kata kerjanya itu selaras ya. Jadi kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka kata kerja juga jamak. Dengan berbagai macam kondisi yang sudah ada di skill 20 sampai 23 ini. Nah, untuk bagian terakhir, kita akan fokus dengan certain words atau kata-kata tertentu. Certain words in English are always grammatically singular even though they might have plural meanings. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata tertentu yang secara gramaticalnya itu tunggal, jadi secara tata bahasanya strukturnya itu tunggal, meskipun they might have plural meanings. Walaupun bisa jadi artinya jamak. Jadi hanya secara artinya jamak, tapi kalau secara struktur atau grammarnya dia selalu tunggal ya, always grammatically singular. Nah, kita lihat contohnya. Everybody are going to the theater. Everybody are going. Are going ini sebenarnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena everybody itu always singular. Even though we understand from this example that a lot of people are going to the theater, everybody is singular and requires a singular verb. Jadi walaupun kita tahu di contoh ini bahwasanya banyak orang yang akan pergi ke theater. A lot of people gitu ya, karena everybody, setiap orang. Tapi everybody is singular and requires a singular verb. Karena dia tunggal, maka dia harus pakai kata kerja yang tunggal juga. The plural verb are going should be changed to the singular verb is going. Jadi yang benar harusnya everybody is going to the theater, bukan pakai are. Gitu ya. The following chart lists the grammatically singular words that have plural meanings. Nah, berikut adalah kata-kata tertentu yang secara gramatikalnya dia tunggal, tapi secara artinya bisa jadi banyak. These words or expressions are grammatically singular, so they take singular verbs. Jadi ingat, kata-kata yang ada di sini itu selalu tunggal ya, teman-teman. Jadi ketika kita pakai, maka kita harus pakai kata kerja yang tunggal juga. Jadi sebenarnya enak ya, kita nggak bingung menentukan dia mau tunggal atau jamak, nggak. Karena sudah pasti tunggal, sudah pasti singular. Ada anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, dan pakai each or every. Jadi ada each plus noun or every plus noun. Itu always singular. Jadi sebenarnya enak ya, karena sudah pasti tunggal. Jadi kita nggak akan bingung lagi menentukan ini tunggal atau jamak ya, no. Karena sudah pasti tunggal. Sekarang kita langsung latihan soalnya. Exercise 23. Each of the following sentences contains one of the words that are grammatically singular but have plural meanings. Underline these words once and underline the verbs twice, then indicate if the sentence are correct or incorrect. Jadi, biasanya kalau kita dikasih contoh yang correct dulu ya, ini dikasih contohnya incorrect duluan. Number 1 is incorrect. Kenapa? Karena harusnya pakai admires, pakai S ya, karena somebody itu tunggal. Jadi nomor 1 sampai 10 ini mindset kita semua pasti tunggal gitu ya. Number 2 is correct karena each of the doctors in the building needs. Jadi yang dilihat each ya, bukan doctors, jangan sampai keliru karena yang dilihat adalah certain words-nya. Nah, sekarang kita coba di nomor 3. Number 3. The president felt that no one were better suited for the position of chief staff advisor. Nah, udah jelas ya di sini teman-teman. Karena di sini dia pakai no one, berarti kan sudah pasti tunggal. Sedangkan di sini pakai were, jadi salah. Harusnya pakai was. That's why number 3 is incorrect. Jadi harusnya diganti apa, guys? Harusnya diganti pakai was, gitu ya. Number 4. Everybody participating in the fundraiser are to turn in the tickets.
Pakai are salah? Salah dong. Harusnya pakai apa? Pakai is gitu ya. Karena apa? Karena everybody itu tunggal. Jadi kita harusnya pakai is. Number 4 is incorrect. Number 5, because of a low number of orders, nothing has to be done. Nothing tunggal, has-nya juga tunggal. So number 5 is correct. Number 6, every time someone take unnecessary breaks. Someone itu tunggal, jadi harusnya takes-nya di sini dia pakai s ya. Jadi nomor 6 juga salah guys. Harusnya someone takes. 7, anybody who goes to the top. Udah benar ya. Anybody tunggal, goes-nya juga tunggal pakai es. Jadi dia benar. Number 8, every man, woman, and child in this line are required. Nah, padahal ada every. Jadi harusnya di sini pakai apa, guys? Harusnya pakai is. Jadi nomor 8 incorrect. Number 9, it is nice to believe anything is possible. Anything tunggal, is juga tunggal, jadi sudah benar. Last one, number 10. The company reiterated to reporters that nobody have been. Nobody tunggal, jadi harusnya pakai apa, guys? Yes, harusnya pakai has. Jadi nomor 10 incorrect. Ini yang paling simple ya kayaknya karena sudah pasti tunggal. Jadi kita nggak akan bingung lagi dengan certain words yang ada di sini. Semua mereka dipakai untuk singular verbs. Jadi karena mereka singular noun, maka kata kerjanya juga harus tunggal. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan skill 20 sampai 23 yang berkaitan dengan problems with subject verb agreement. Untuk selanjutnya, kita akan latihan soal dari skill 20 sampai skill 23. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, boleh tulis di kolom komentar. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.